Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya. Saya rindu berbagi ayat firman Tuhan dan renungan singkat buat kita. Umat Tuhan di hari-hari yang terakhir ini, di zaman-zaman akhir ya, kita harus semakin mencintai firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saya dan saudara. Kita akan belajar dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat hingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, puji Tuhan, luar biasa kalau kita mendengarkan dari cerita dari kisah firman Tuhan ini, dari kisah Paulus dan Silas, karena mereka dipenjara karena mereka memberitakan kabar baik. Mereka dipenjara bukan karena mereka berbuat jahat. Kadangkala orang menjustis, orang menghakimi kalau setiap orang yang masuk dalam penjara itu berbuat jahat. Kita tidak tahu setiap orang yang masuk dalam penjara itu apa masalah mereka, apa persoalan yang mereka hadapi. Tentunya setiap pribadi yang masuk dalam penjara bukan sama masalah yang mereka hadapi. Tapi kita melihat di sini, Paulus dan Silas ini di penjara bukan karena mereka berbuat dosa, bukan karena kejahatan yang mereka lakukan, tetapi mereka memberitakan firman Tuhan. Kita takjub sekali ya, di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami, di tengah-tengah masa-masa yang sangat sulit, bahkan keadaan yang begitu gelap yang mereka alami, mereka malah memuji Tuhan, mereka malah menyembah Tuhan. Kita melihat di sini dalam ayat yang ke-25 tadi, tetapi kira-kira tengah malam. Nah, ini keadaan situasi yang sangat enak sebenarnya untuk tidur istirahat, tetapi mereka mengambil waktu yang terbaik ini untuk menyembah Tuhan. Di tengah kesulitan, masalah yang begitu luar biasa mereka alami, mereka datang kepada Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan. Di tengah-tengah persoalan yang sangat membuat hidup mereka tertekan, malah mereka memuji Tuhan, bukan mereka mengeluh. Mereka tidak mengeluh dengan keadaan yang sebenarnya tidak mereka harus terima. Karena apa? Mereka bukan melakukan kejahatan, tapi mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka memberitakan kabar baik. Tetapi di keadaan seperti ini, satu tindakan yang diambil oleh Paulus dan Silas adalah mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, sehingga sekitar di lingkungan penjara itu mendengar apa yang mereka lakukan. Ya, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Nah, di sini ketika mereka mengangkat pujian, penyembahan kepada Tuhan pada tengah malam itu, terjadi satu mujizat yang luar biasa. Terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu hancur ya. Di sini dikatakan sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka. Nah, dalam arti bahwa di dalam pujian ada kuasa. Ya, jangan kita anggap remeh. Ketika kita memuji Tuhan itu adalah pujian yang biasa-biasa. Kita belajar dari Paulus dan Silas. Mereka menghadapi persoalan yang begitu berat yang sebenarnya tidak layak mereka terima. Tetapi mereka bukan mengeluh. Mereka datang kepada Tuhan, mereka memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh pada tengah malam. Ketika mereka sungguh-sungguh memuji Tuhan, kuasa pujian nyata, yaitu sendi-sendi penjara goyah. Ya, pintu-pintu yang tadi terkunci terbuka. Artinya bahwa di dalam pujian itu ada kuasa. Ketika kita memperoleh menghadapi masalah, tantangan, menghadapi persoalan yang begitu berat yang sepertinya membelenggu hidup kita, sepertinya memenjara hidup kita, tidak bisa berbuat apa-apa. Mari satu langkah yang kita harus lakukan adalah seperti Paulus dan Silas, datang kepada Tuhan tengah malam, berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berserah kepada Tuhan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa sadar kita sedang membuka bagaimana kuasa Tuhan bekerja untuk persoalan kita. Ya, jangan kita menganggap remeh kalau kita memuji Tuhan, tapi kalau kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita melihat ada kekuatan yang luar biasa mengalir atas hidup kita, mengalir menolong kita, ya.
pintu surga terbuka. Pertolongannya terbuka bagi saya dan saudara. Sehingga pintu-pintu yang tadi terkunci terbuka. Dalam arti apapun persoalan, masalah, tantangan yang kita hadapi, Tuhan sanggup memberi jalan keluar. Tuhan sanggup menolong kita, membela kita, memberkati kita. Tapi yang Tuhan mau adalah kerendahan hati kita untuk datang kepada Dia, untuk menyembah Dia, mengagungkan Dia. Jangan mengeluh. Kalau kita mengeluh, kita akan menjadi lemah. Kalau kita mengeluh, maka kekuatan kita tidak mampu. Kita tidak akan mampu menghadapi. Mari kita datang kepada Tuhan bagaimana Paulus dan Silas ini. Mujizat Tuhan nyata atas mereka sehingga pintu penjara terbuka. Sampai penunggu penjara itu merasa takut kalau dia dianggap melakukan hal ini. Tetapi apa yang terjadi? Justru yang menjaga penjara itu dia juga diselamatkan. Menerima keselamatan dari Tuhan. Artinya bahwa apa yang mereka lakukan berdampak bagi orang lain. Ya, ada dampak yang terjadi bagi orang lain yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Dalam tindakan kita menghadapi persoalan, masalah, tantangan hidup, orang lain juga bisa menilai bagaimana sikap iman kita di dalam menghadapi persoalan, tantangan yang begitu berat, ya, yang seakan-akan memenjarakan hidup kita. Artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa, artinya berat, ya. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, hanya ucapan syukur yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas kepada Tuhan. Mari saudaraku, teman-teman umat dimanapun berada, apapun keadaanmu, apapun persoalan yang kita hadapi, mari datang kepada Tuhan. Saya seringkali mempraktikkan firman ini ketika masalah persoalan datang. Kadangkala saya berlutut di kaki Tuhan itu pada jam 2. Pernah saya alami persoalan yang benar-benar saya tidak mampu hadapi. Ya, sepertinya hidup saya di ujung tanduk. Saya berlutut di kaki Tuhan pada jam 2 malam. Saya berdoa berlutut menyembah Tuhan. Sepertinya tidak ada jalan keluar bagi saya. Sepertinya tidak ada pertolongan bagi saya. Tetapi saya datang kepada Tuhan. Saya menyembah Tuhan dikala orang sedang tidur nyenyak, ya, dikala orang sudah tidak bisa mendengar siapa dan sebagainya. Tetapi kita datang kepada Tuhan. Nah, inilah yang dialami oleh dan dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mari kita juga praktekkan. Firman Tuhan ini mengajar kita untuk bersikap bagaimana kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik. Dalam kesulitan, dalam keadaan yang benar-benar gelap. Tetapi Tuhan datang memberi terang dan jalan keluar bagi kita. Karena Tuhan ada di setiap persoalan yang kita hadapi. Itu sebabnya bagaimana kita membuka pintu surga untuk memberikan pertolongan kepada saya dan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Sembah Dia, agungkan Dia dalam pujian. Jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan Engkau yang terbaik. Engkau segalanya bagiku. Sembah Dia dan agungkan Dia. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Pembelaan Tuhan. Nyata dan tepat pada waktunya. Bagi saya dan saudara. Biarlah hidup kita berdampak bagi orang lain. Bagaimana Paulus dan Silas bisa membawa dampak kepada penjaga penjara ini. Sehingga dia diselamatkan. Ya, keluarganya dimenangkan. Biarlah lewat hidup kita juga orang lain bisa dimenangkan. Dalam kita menghadapi keadaan apapun, kita menjadi berkat, kita menjadi terang, kita menjadi garam. Karena kita tetap berpaut kepada Tuhan, kita tetap melekat kepada Tuhan, dan kita tidak pernah beranjak dari hadapan Tuhan. Kita tetap setia karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberkati setiap kita yang mendengarkan. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.